Teman-teman penonton iCheck Live pasti setuju dengan gue kalau iPhone itu bukan barang yang murah. Nah, kalau misalnya kita baru pertama kali mau beli iPhone, pastinya nggak mau dong ketipu, udah mahal-mahal beli, taunya yang kita dapat iPhone replika. Nah, biar kalian nggak salah beli dan bisa lebih tahu lagi bahwasannya seperti apa bedanya iPhone original dengan yang tiruan, replika, HDC atau apapun itu, kita akan bahas secara tuntas dalam video kali ini. So, ikut terus video ini, saya Indra, let's get started. Oke, jadi video ini adalah video penerus dari tips membeli iPhone second ya, yang udah gue upload sebelumnya. Kalian bisa tonton di sini atau cek di description di bawah. Dan ya, wih, udah ada suaranya nih. Kemarin dikomplain, katanya suara lu jauh banget, kayak lagi di depan gang, kayak ih buka kali gitu. Itu beda bang. Nah, dalam video kali ini Satria, kita akan sharing ke teman-teman gimana caranya membedakan iPhone palsu sama original. Mungkin untuk teman-teman yang baru pertama kali mau beli iPhone, sebelumnya belum pernah pakai iPhone sama sekali, dan buat wawasan tambahan aja biar tidak salah beli atau ketipu. Tapi banyak kan yang ketipu tuh. Nah, ini masalahnya Sat. Kalau misalnya penjual iPhone replikanya itu jelas-jelas menulis iPhone replika HDC, oke gitu kan. Oke. Kalau jelas-jelas itu iPhone yang replika, dijualnya dengan harga yang sama seperti iPhone dan dia tidak menyebutkan replika, itu kejahatan tingkat tinggi sih menurut gue, dan ada korbannya. Jadi ya, makanya di video kali ini kita akan bahas tuntas, tentunya untuk teman-teman yang masih awam bisa jadi lebih tahu nih dan bisa lebih waspada lagi untuk memiliki iPhone pertamanya. So, langsung saja kita mulai. Oke, langsung aja bang. Yang pertama itu adalah iPhone original itu punyanya App Store, bukan Play Store. Walaupun iPhone replika, tulisannya App Store, itu dia dalamnya pasti Play Store. Dan OS, operating sistemnya juga. Operating sistemnya itu rata-rata iPhone replika itu Android. Walaupun user interface di dalamnya di bagian home screen-nya itu benar-benar disamain kayak user interface-nya iOS gitu. Tapi teman-teman di sini benar-benar harus jeli di mana iPhone original itu menggunakan operating system iOS dan adanya App Store. Minimal sudah tahu lah ya dalamnya App Store dan Play Store gimana gitu ya. Yes, kalian bisa lihat di layar kalian saat ini. Dan ya, kayak yang tadi gue bilang, Android looks iOS design pada bagian home screen-nya kalian juga benar-benar harus bisa bedain lah. Karena kalau kita ngelihat yang 1:1 replika tuh ngeri banget kan. Iya, benar-benar. Bener-bener sampai Touch ID, Face ID pun juga sama. Jadi yang pertama pastikan ada App Store dan operating sistemnya iOS untuk iPhone yang original. Kedua bang, yang kedua, iPhone asli itu pasti bisa connect iTunes. iTunes apaan sih bang? iTunes merupakan sebuah software atau aplikasi pada perangkat PC atau laptop kalian untuk menghubungkan Apple device, apapun Apple device ya, entah iPhone, iPad dan lain-lainnya lah. Pokoknya iPhone yang original saat kalian colok ke laptop, saat kalian colok ke PC itu harusnya kedetek serial numbernya, berapa gigabyte storage-nya, bahkan sampai warnanya pun bisa kedetek di PC kalian di iTunes. Kalau iPhone yang replika tidak akan kedetek ke iTunes, yang ada kalian bisa ngebuka atau ngakses filenya itu lewat Windows Explorer, kayak kalian lagi mau mindahin data dari flash disk lah intinya. Oh gitu. Ya udah, ketiga ada bang. Yang ketiga ini kalian bisa ngecek nih warantinya di websitenya Apple. Kalian bisa lihat link di description juga. Tapi kalau garansinya habis gimana bang? Tapi kalau gue beli iPhone second gimana bang? No problem. Walaupun garansinya void, yang penting itu udah kedetek di sana. Dan ini menurut gue basic sih ya. Oh, itu serial numbernya ya? Yes, yang penting di sana tuh kedetek. Walaupun warranty expired, yang penting dia kedetek gitu. Kayak lu beli TV atau beli elektronik lainnya kan juga minimal banget lah ngecek untuk serialnya di official websitenya, untuk pastiin autentikasi produknya ini original gitu kan. Jadi jangan lupa ya, cek serial number dan emailnya. Lanjut yang keempat bang. Yang keempat itu ada di material dan finishnya. Oke, kalau misalnya kalian memang belum pernah pegang iPhone sama sekali atau belum pernah pakai, tapi percayalah feel-nya itu pasti beda. Yang dimana iPhone yang original itu harganya kan mahal gitu, dan harusnya ada harga ada kualitas. Untuk material finish yang digunakan pada iPhone original itu biasanya lebih rapi, lebih premium feel-nya, nggak melulu harus soal berat juga sebenarnya. Cuman harusnya kalian bener-bener bisa langsung curiga sih kalau misalnya iPhone yang kalian pegang itu finishingnya tidak semulus atau tidak se-luxury iPhone yang original. Masuk yang kelima bang. Yang kelima itu ada fitur sama spesifikasi. Jadi kadang ini kalau di online ya, deskripsinya itu tahu-tahu iPhone 10 gitu, chipset
Snapdragon. Wah, ya kan. Jadi benar-benar harus tahu dulu iPhone yang mau dibeli itu, misalnya iPhone X. iPhone X itu chipsetnya berapa sih, RAM-nya berapa sih? Jangan sampai tahu-tahu nanti kalian lihat RAM-nya 64 GB. Waduh, itu kebesaran. Custom bisa nggak sih? Nggak bisa. iPhone itu RAM-nya tidak sebesar itu gitu. Jadi harus pastikan dulu kalian tahu nih fitur sama speknya apa gitu. Kalau misalnya ada Touch ID, ya make sure Touch ID-nya ada dan harusnya working gitu ya, seperti original iPhone pada umumnya. Jadi sebelum beli iPhone, pelajari dulu fitur dan spesifikasinya ya. Yang keenam adalah itu kualitas tampilan layar dan cara dia screenshot. Ini gue baca dari artikel luar sih untuk referensi juga. Katanya kalau misalnya iPhone, gue sih nggak pernah ya. Mungkin next di iPhone 14 kita coba kali ya, bandingin nih yang 1:1 dengan yang original. Tapi katanya yang iPhone replika atau HDC itu kalau screenshot nggak bisa seperti shortcut yang ada pada iPhone original. Jadi iPhone yang sebenarnya cara screenshot itu adalah menahan tombol power dan home untuk yang punya home button, dan untuk yang nggak punya home button itu pencetnya tombol power sama volume up gitu. Yang replika tidak bisa, mungkin harus ada opsi sendiri di bagian dalamnya. Kalau digaruk aja biasanya ada juga bang, layarnya digaruk. Di gini? Iya. Itu tweak JB itu, kamu anak lama kamu ya. Nah soal kualitas layarnya, karena iPhone itu kekuatannya itu ada pada retina displaynya. Ini hampir nggak bisa ditandingi lah sama iPhone replika 1:1 sekalipun. Karena retina display itu lebih tajam biasanya layarnya. Jadi kalau misalnya di sepenglihatan lu nih layarnya kok rada-rada butek atau pixelnya tuh beda lah gitu, nggak sebening seperti kualitas layar retina display. Nah itu patut dicurigai. Jadi perhatikan layar sama cara screenshotnya. Lanjut yang ketujuh dah. Yang ketujuh itu pastikan kualitas foto sama videonya itu tidak pecah, tidak pixelated gitu. Karena hampir dari iPhone generasi-generasi kayak 6, generasi 5 itu udah rapet sih, udah oke gitu. Kalau misalnya dibandingin sama replikanya itu harusnya jauh banget. Apalagi iPhone yang udah kekinian nih, yang 12, yang XR, wah itu pasti bakalan jauh banget untuk kualitas foto dan videonya. Karena balik lagi, apa yang kalian bayarkan itu bakalan kalian dapetin di performa kamera iPhone yang original. Next bang. Berikutnya, satu yang paling penting adalah saya mau tekankan di sini, iPhone tidak punya slot micro SD. Jelek berarti. Bukan begitu. Karena memang pada dasarnya sejak awal pertama kali adanya iPhone, mereka tidak pernah menerapkan external storage. Ya walaupun pada ngikutin semua kan, jadi pada nggak pakai SD card semua kan sekarang. Lagi tuh pernah lihat bang, iPhone casing belakangnya bisa dibuka. Nah itu yang biasanya bisa memasukkan SD card dari situ, tapi nggak pernah soalnya yang ada di SIM tray baterai gitu kan. Iya baterai bisa dicopot, bener. iPhone tuh tidak pernah membiarkan usernya mencopot baterainya sendiri. Nggak removable gitu, back case-nya gitu kan. Dan tapi kalau kita ngeliat replika yang sekarang pun juga bener-bener emang udah hampir sama sih, nggak bisa dicopot sama sekali. Itu ada di era iPhone 4 atau iPhone 3GS replika yang bisa dicopot-copot kan. Iya benar-benar. Dan ya intinya iPhone nggak ada slot micro SD-nya. Storage pada iPhone itu udah fix tergantung dari bawaan busnya. 64 ya 64, 16GB 16GB, 18 ya 128GB. Jadi ingat itu baik-baik ya. Masih banyak nggak tuh bang? Ini terakhir sih. Lu bisa tebak nggak yang terakhir ini apa? Kayaknya udah semua dah. Wah, ada satu lagi yang lu harus nggak boleh tuh, lupa, nggak akan pernah lupa, nggak akan bisa dilupakan. Harga. Oh iya. iPhone ya, iPhone 13 ada yang jual 2 juta. Kalau enggak itu palsu atau enggak itu orang bener-bener nggak tahu harga kali gitu. Tapi ya kita semua harus patut curiga sih sama barang. Kalau misalnya kita udah cross check sebelumnya, kita udah tahu itu harga iPhone 20 jutaan atau ada yang jual 2 juta gitu, kita udah harus curiga. Kayak misalnya gue ditawarin teman gue nih Ferrari ya kan, Ferrari 4M 5M, ada yang jual 300 juta. Apakah gue akan langsung tertarik? Enggak, gue curiga dulu pertama gitu, di cross check dulu. Takutnya dia pakai mesinnya pakai mesin air. Kenceng tapi dorongan nih. Tapi gini aja sih, yang penting adalah kalian tahu dulu pasaran iPhone tuh berapa, secondnya tuh pasaran berapa, barunya berapa. Kalau misalnya iPhone itu benar-benar dijual benar-benar murah, itu udah pasti ya itu replika gitu. Apalagi nih untuk penjual yang tidak ngomong kalau iPhone itu replika. Parah sih itu ya. parah. Tapi kalian bener jual harga setengahnya gitu. iPhone 13 Pro harganya 9 juta atau 10 juta gitu. Harganya hampir mendekati yang second gitu.
gitu. Itu jahat banget sih lu. Jangan kayak gitu karena sangat merugikan sekali buat orang-orang awam. Dan harapan gue semoga yang bener-bener masih awam ini bisa lebih teliti lagi, cross check dulu, riset dulu sebelum kalian tergiur. Nah ini yang penting, jangan tergiur harga murah karena iPhone second yang original pun kita bener-bener bisa harus lebih selektif lagi. Dan terakhir, terlepas kalian tetap mau beli HDC, mau beli replika dengan alasan apapun ya itu terserah gue balikin ke kalian karena memang setiap orang pasti ada alasan tersendiri ya. Membeli iPhone yang HDC untuk apa, yang original untuk apa, apakah dia emang pure ngincer performanya, ngincer kameranya, atau hanya logo Apple yang udah kegigit di bagian belakangnya aja. Udah tuh bang, ada lagi nggak tuh? Udah kan tadi gue udah bilang itu yang terakhir, mau lagi. Nah intinya kalau misalnya ada lagi biar teman-teman yang lain deh, siapa tahu ada yang punya pengalaman nih bisa sharing di bawah biar bisa ngelengkapin tips-tips yang udah gue share dalam video kali ini biar semakin lengkap kontennya dan bisa menjadi referensi teman-teman di luar sana juga yang lagi bacain komentar kalian. Jadi untuk kalian yang menonton video ini semoga kalian bisa lebih aware lagi, jangan tergiur sama harga murah dan hindari direct transfer. Apalagi kalau kalian dapat iklannya itu dari broadcast, jual iPhone segini 1.500.000 segala macem, sebarkan atau Anda dihantui. Enggak gitu ya. Pokoknya dia broadcast gitu terus nggak jelas tokonya apa, dan ya kalau bisa COD sih ya. Kalau misalnya memang kalian masih awam banget, ajak temen, ajak saudara yang emang udah pakai Apple device sebelumnya yang bisa nemenin kalian biar nggak salah beli. Gue udah sering bilang ini sekarang itu eranya smartphone, jadi pastikan kalian juga menjadi smart buyer dan smart user. Oke lah, please like, comment, and share this video. Thank you guys for watching, and I'll catch you guys on the next video. Saya Indra. Gue Satria. Until next time, goodbye.